Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberi perlindungan kepada kita dan pertolongannya selalu, sehingga kita dalam keadaan sehat walafiat. Saudara sekalian, pada kesempatan yang baik ini saya ingin hadirkan satu berita menarik yang dimuat di ABW News tanggal 15 2023 terkait dengan isu-isu Pilpres politik nasional kita. Dan kita kemarin itu terkait dengan masalah tim hukum Anies kemarin menyerahkan kesimpulan mereka kepada Mahkamah Konstitusi sebelum Mahkamah Konstitusi direncanakan mengambil keputusan tentang sengketa Pilpres 2024 itu pada tanggal 22 April 2024 mendatang. Nah, saudara sekalian, banyak orang yang telah membaca kesimpulan dari tim hukum Anies Baswedan terhadap seluruh proses persidangan di Mahkamah Konstitusi kemarin. Itu banyak yang memuji dan mereka optimis 100% bahwa Mahkamah Konstitusi pasti mengabulkan gugatan mereka terhadap putusan KPU atau proses pemilu kemarin. Nah, tapi saudara sekalian, kita coba karena ini sudah dimuat juga di preferensi kita adalah di ABW News ya, yang ABW News tanggal 16 April ya, hari ini dimuat 2024. Maka coba kita lihat apa yang dibicarakan atau dikutip di ABW News ini. Ketua Tim Hukum Nasional Pemenangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar Amin, Ari Yusuf Amir, mengatakan berkas kesimpulan tim pemohon 01 atas perkara perselisihan hasil pemilihan umum PHPU atau sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi sudah lengkap 100%, besok tinggal dimasukkan, kata. Berarti kan dikutip sebelumnya ya. Kemudian dia mengaku optimis bahwa Ketua Hakim MK bakal mengabulkan gugatan kubu 01 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar maupun kubu 03 Ganjar Pranowo Mahfud MD dalam sengketa PHPU. Iya, kita optimis menang gugatan, katanya. Selain itu, Ari menuturkan proses persidangan sudah berlangsung sampai 6 April 2024. Pertanyaan-pertanyaan dari majelis hakim yang mendalam dan saksi-saksi bukti-bukti dan ahli yang menjelaskan di sidang sangat kuat sekali menjelaskan sudah terjadi pelanggaran konstitusi secara serius, ujarnya. Ari juga menuturkan khawatir bila kecurangan tersebut didiamkan, maka ke depan tidak akan ada lagi masyarakat yang percaya dengan pemilu. Maka kata Ari, Pilpres 2024 mesti diulang supaya tidak membahayakan konstitusi di masa yang akan datang. Kalau pemilu tidak diulang akan membahayakan bangsa ini, kata Ketua Tim Hukum Anies Baswedan. Diberitakan bahwa Mahkamah Konstitusi bakal memutuskan sengketa pemilihan presiden pada hari Senin 22 April 2024 mendatang. Juru bicara Tim Nasional Pemenangan pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, Usama Abdul Aziz, mengatakan yakin bahwa tim hukum nasional terus melakukan persiapan yang terbaik. Nggak ada yang spesial, nggak ada yang khusus. Yang pasti tim hukum terus melakukan persiapan yang terbaik. Mereka punya beberapa jurus-jurus pamungkas setelah mendengar tanggapan juga dari 02 kemarin. Jadi beliau juga sudah mengingatkan, ujar Usama kepada KBO News. Dia berharap para hakim Mahkamah Konstitusi dapat memberikan keputusan terbaik dari perkara perselisihan hasil pemilihan umum PHPU atau sengketa Pilpres 2024 demi memperbaiki citra MK. Apalagi kata Usama, semua keterangan saksi baik dari THN, Amin maupun 4 Menteri Kabinet Indonesia Maju, Kim pihaknya menyerahkan semua kepada hakim. Nah, ini yang terakhir saudara sekalian dari ulasan di tulisan ini.
Mudah-mudahan seruannya akan terjadi. Nanti kita lihat aja. Yang pasti tim hukum sudah menyiapkannya yang terbaik untuk bisa menjawab semua itu. Dan untuk tuntutan para menteri sudah dijawab, sudah didatangi, dan ya kita lihat nantilah. Nah, itulah jawaban-jawaban saudara sekalian pihak Anies Rashid Baswedan yang kelihatannya optimis, tetapi materinya tidak dijelaskan. Nanti kita akan muat tentang materi kesimpulan mereka di bagian yang lain, di dalam video lain. Nanti kita ambil dari apa yang sudah beredar, materi yang kesimpulan mereka yang diserahkan ke Mahkamah Konstitusi kemarin. Kalau ini kan cover BW News ini kan cuma berita biasa saja yang kemudian juga masih ngambang juga, jadi mereka lebih banyak berharap aja tanpa mengungkap materi kesimpulan dan gugatan yang sudah memang gugatan sudah diketahui kita tuntutan mereka, tetapi kesimpulan mereka kita belum dapatkan sudut pandangnya dari mereka, dari yang dimuat di dalam berita ini. Saudara sekalian, memang kalau kita dari sisi tuntutan mereka, misalnya Ganjar Anies Baswedan yang menuntut paling tidak ada dua. Yang pertama adalah menuntut adanya pemilihan umum tanpa Gibran dituntut didiskualifikasi, sementara Prabowo tidak, tetapi menuntut ada pemungutan suara ulang. Jadi Prabowo dipersilakan, kalau didiskualifikasi Gibran maka Prabowo boleh memilih dalam pemungutan suara untuk dibolehkan mengganti cawapresnya. Itu satu. Yang kedua, dua-duanya didiskualifikasi, kemudian pemilihan ulang, pemungutan suara ulang. Itu yang dituntut. Dengan segala fenomena yang dituntut bahwa Pilpres ini tidak fair katanya ya, karena keterlibatan Presiden Jokowi dengan jajarannya begitu masif, dan lain sebagainya, sehingga diperlukan adanya pemilihan ulang. Dan lebih dari itu, alasan yang paling mendasar dari mereka itu adalah biar kecurangan pemilu ini tidak boleh menjadi karakter bangsa di masa akan datang, atau kecurangan itu jangan menjadi karakter bangsa, sehingga dia merusaknya demokrasi dan membawa bobroknya mental bangsa kita. Kalau dibiarkan terus-menerus seperti ini dan MK tidak mengambil peran signifikan dalam menyikapi, memutus proses ini, maka bangsa kita akan semakin terpuruk di akan datang dalam konteks rusaknya mental kita, mental sogok menyogok, suap menyuap, dan pada akhirnya karena korupsi dan bisa menjadi karakter. Dan itu yang dikhawatirkan oleh calon presiden dari 01, yaitu Anies Rashid Baswedan. Sehingga ini apapun ini kita harus luruskan. Tentunya harapan itu sisa di Mahkamah Konstitusi. Mudah-mudahan kita lihat saja harapan-harapan mereka dan argumen yang mereka sampaikan selama ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.